Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang kaidah tafsir, yang terdiri dari Marhatus Sholihah dengan NIM 2017101196, Biliana Rahayu dengan NIM 2017101196, Riyadatul Rahmah dengan NIM 2017101197, Muslifah Jannatul Aula dengan NIM 2017101198, yang membahas tentang pengertian tafsir, sejarah dan perkembangan tafsir, kedudukan tafsir, dan peran tafsir. Pengertian tafsir. Secara etimologi, kata tafsir merupakan bentuk isi masdar dari fasala yufasiru tafsiran, mengikuti fasan fa'ala yufailu taf'ilan, yang mempunyai arti menjelaskan, memahamkan, dan menerangkan. Menurut terminologi, para ulama berpendapat bahwa tafsir bukanlah ilmu yang mengharuskan adanya batasan-batasan. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam dari awal kemunculannya sampai hari ini diyakini tidak lepas dari sumber inti ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Sejarah Al-Quran dan penafsirannya dalam konteks yang paling sederhana di Indonesia dapat dikaji dan diteliti melalui sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para saudagar dari Arab. Terkait dengan masuknya Islam di Nusantara, para peneliti mengungkapkan adanya dua teori populer. Pertama, teori timur, yaitu Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Kedua, teori barat yang bersumber dari perjalanan Marco Polo pada 1292. Hal ini lebih diperkuat dengan catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan berdirinya kerajaan Islam di pantai utara Sumatera pada abad ke-13 Masehi. Pada waktu itu, banyak ulama yang mendirikan surau seperti Tengku Chot Memplam dan lainnya. Pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh guru-guru ngaji kepada kaum muslimin kala itu. Perkembangan tafsir. Tafsir pada zaman Nabi, tafsir pada zaman tabi'i, tafsir pada zaman tabi'i, tafsir pada zaman pembukuan. Kedudukan tafsir. Menurut Quraish Shihab, hal ini menunjukkan bahwa syarat mutlak untuk menarik makna dari pesan-pesan Al-Quran adalah pengetahuan tentang Arab. Bagi masyarakat Arab, bukti bahwa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa pewahyuan semakin memperkuat asumsi-asumsi yang selama ini mereka yakini, bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya, paling indah, dan paling sempurna jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa non-Arab atau ajam. Bahkan, menurut Sufyan al-Tsauri yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa bahasa Arab bukan saja dipilih sebagai bahasa Al-Quran, tetapi juga dipilih sebagai bahasa wahyu yang merupakan bahasa kitab-kitab suci yang lainnya. Allah mewahyukan kitab-kitab suci kepada para rasul dengan menggunakan bahasa Arab, dan rasul tersebut kemudian menerjemahkan atau menyampaikan kepada umatnya dalam bahasa mereka masing-masing. Sedangkan menurut Izutsu, bahasa Arab dipilih sebagai bahasa wahyu atau Al-Quran bukanlah karena nilai intrinsiknya bahasa Arab itu sendiri,
sebagaimana asumsi-asumsi orang Arab pada umumnya, akan tetapi semata-mata hanya karena kegunaan pragmatisnya sebagai bahasa komunikasi yang efektif bagi seorang rasul yang berbangsa Arab dan masyarakat Arab yang pertama kali disapa oleh wahyu tersebut. Hal ini dilihat dari Quran Surat Yunus ayat 2 dan Quran Surat Al-Zukhruf ayat 3 yang jelas menyatakan bahwa pewahyuan Al-Quran dalam bahasa Arab hanyalah agar kita memahaminya. Itu lakum takilun. Meskipun bahasa Arab yang digunakan dapat dipahami karena sifat Al-Quran yang jelas dan dinyatakan sebagai kitab mubin, bukan berarti ia tanpa kaidah-kaidah dalam memahaminya. Hal ini disebabkan terdapat beberapa bagian Al-Quran yang sulit untuk dipahami. Di dalamnya terdapat ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang masih sama pengertiannya, yang disebabkan faktor kemujmalan Al-Quran itu sendiri, seperti lafal mushtarak, gharabah al-farsid, al-hadz, iktilaf marji, al-damir, al-takdim, wa al-takhir, dan lain sebagainya. Peran tafsir. Pertama, tafsir sebagai fondasi dasar keimanan yang amat tinggi nilai pengetahuannya. Kedua, tafsir berperan sebagai wadah penegasan terhadap kebenaran yang diungkap. Ketiga, tafsir berfungsi sebagai penyempurnaan dan pelengkap ilmu pengetahuan. Keempat, tafsir sebagai pengisi nilai terhadap pengetahuan berkembangan. Kelima, tafsir sebagai sarana yang menjembatani dalam menghubungkan pesan-pesan Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.